Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Wijaya Permana, Siti Rochika Kori, dan Meli Triani. Kami akan menjelaskan materi statistika tentang probabilitas dan statistika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Rochika Kori, NPM G1A 019044 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Bengkulu. Yang pertama itu ada peubah acak. Pengertian peubah acak. Peubah acak adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak dan mempunyai nilai yang berbeda. Ada dua jenis peubah acak, yaitu peubah acak diskret dan peubah acak kontinu. Peubah acak diskret. Peubah acak diskret adalah peubah acak yang variabel acak yang ruang sampelnya diskret. Probabilitasnya P X sama dengan X sama dengan Fx. Lalu peubah acak kontinu. Peubah acak kontinu adalah variabel acak yang ruang sampelnya kontinu. Probabilitasnya P di mana X lebih dari A dan kurang dari B. Lalu yang berikutnya itu ada karakteristik peubah acak. Yang pertama, peubah acak diskret. Sebuah variabel acak diskret yang hanya dapat berisi nilai yang terpisah dengan jelas. Lalu hasil menghitung sesuatu. Contoh, jumlah mahasiswa yang mendapat nilai A dan jumlah iklan dengan durasi 30 detik di RCTI dari jam 20 hingga jam 24 malam ini. Lalu peubah acak kontinu. Sebuah variabel acak yang dapat berisi satu dari sekian banyak nilai yang jumlahnya tak hingga dalam batas tertentu. Hasil suatu pengukuran. Contoh, berat setiap mahasiswa di kelas atau panjang setiap lagu pada album terbaru Noah. Yang berikutnya, karakteristik peubah acak diskret. Nilai variabel yang mungkin jumlah kemungkinannya berhingga dan atau bisa dicacah atau kontabel. Ruang sampel berisi titik sampel yang jumlahnya berhingga atau jika tak berhingga, titik sampel tersebut bisa dicacah. Lalu karakteristik peubah acak kontinu. Nilai variabel yang mungkin biasanya mencakup nilai-nilai pada sebuah atau lebih dari satu interval pada garis bilangan. Ruang sampel berisikan tak berhingga, kemungkinan titik sampel yang biasanya diasosiasikan dengan titik pada ruas atau garis interval. Lalu yang terakhir, tidak bisa dihitung walau bisa diukur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan satu tim saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya Meli Trianti dengan NPM G1A 018008 akan melanjutkan tentang pembahasan probabilitas dan statistika dengan tema distribusi probabilitas pada peubah acak diskret. Peubah acak diskret adalah peubah acak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak integer. Peubah acak diskret ini berhubungan dengan peluang sebuah random variabel yang memiliki nilai tertentu dari salah satu nilai yang mungkin. Peubah acak diskret sering lebih mudah menyatakan suatu peubah acak X dinyatakan dalam suatu formula atau rumus. Rumus itu merupakan fungsi dari nilai numerik X, misalnya Fx, Gx, Sx, dan sebagainya, di mana ditulis dengan Fx sama dengan P dikali X besar sama dengan X kecil, di mana fungsi Fx itu dinamakan fungsi peluang atau distribusi peluang suatu peubah acak diskret X.
Pada variabel acak diskret, kita mengenal istilah Cumulative Distribution Function atau CDF, di mana CDF ini biasanya dipakai untuk menghitung peluang suatu random variabel lebih kecil atau sama dengan bilangan real. Fungsi CDF ini bersifat monotonically non-decreasing, di mana seiring bertambahnya X, nilainya tidak pernah turun, bisa naik atau tetap. Di sini juga dapat dilihat PMF bisa dicari dengan CDF. Demikian sebaliknya, di mana didefinisikan dengan Fx sama dengan P dikali X besar lebih kecil atau sama dengan X kecil sama dengan sigma T lebih kecil daripada X Ft untuk X lebih besar min tak terhingga dan X lebih kecil tak terhingga. Jika X adalah perubahan acak diskrit dengan PDF Fx, maka nilai harapan atau rata-rata X adalah EX sama dengan sigma X dikali Fx. Sedangkan variannya adalah Px sama dengan X dikali X kuadrat sama dikurang E dikali X dalam kurung kuadrat, di mana X dikali X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikali Fx. Jika X adalah perubahan acak dengan PDF Fx, maka rata-rata atau nilai harapan perubahan acak Gx adalah sebagai berikut yang terletak di bawah ini. Lanjut, ini merupakan contoh salah satu bahasan tentang PDF, di mana contohnya itu yaitu suatu perubahan acak X memiliki fungsi PDF yang dinyatakan dengan berikut. Fx sama dengan X, X lebih besar atau sama dengan dari 0 dan X lebih kecil daripada 1. 2 min X, X lebih besar atau sama dengan 1 dan X lebih kecil dari 2. Tentunya XX, tentukan EX. 0, X lainnya. Penyelesaian EX adalah XX sama dengan integral batas bawah 0 dan batas atas 1 X dikali X dx ditambah integral batas bawah 1 dan batas atas 2 X dikali 2 min X dx sama dengan integral batas bawah 0 dan integral batas atas 1 X kuadrat dx ditambah integral batas bawah 1 batas atas 2x dikurang X kuadrat dx sama dengan 1/3 X pangkat 3 batas atas 1 dan batas bawah 0 ditambah X kuadrat dikurang 2/3 X kuadrat dikali batas atas 2 dan batas bawah 1 sama dengan 1/3 ditambah 4 dikurang 16/3 dikurang 1 ditambah 2/3 sama dengan distribusi probabilitas pada perubahan acak kontinu. Perubahan acak kontinu memiliki peluang 0 untuk bisa persis sama dengan suatu nilai. Contoh probabilitas berat sama dengan 75 adalah 0. Namun kita bisa diharapkan bahwa peluang suatu berat badan jatuh pada rank tertentu adalah tidak 0. Contoh, peluang berat lebih dari 70 atau peluang berat kurang dari 65 lebih dari 40. Jadi, probabilitas suatu continue random variable harus dideskripsikan dalam suatu jangkauan atau interval. Continue random variable tidak terlalu berarti bagi kita untuk menggambarkan distribusi probabilitas dan masing-masing nilai yang mungkin. Probability mass function bukan hal yang tepat untuk menggambarkan perubahan acak kontinu. Peluang perubahan acak X sama dengan 0. Fokus pada event yang berupa interval.
Pada pembacak diskrit, kita berangkat dari distribusi probabilitas yang berupa probability mass function. Lalu kita definisikan CDF, cumulative distribution function. Untuk pembaca kontinu, PMF tidak bermakna karena peluang pembaca X sama dengan 0. Namun kita bisa berangkat dari CDF, fokus pada event interval peluang pembaca X kurang dari sama dengan X. Pada pembacak diskrit, apa itu probability density function? Fx dikenal dengan probability density function, PDF. PDF adalah turunan dari CDF. Simbolnya sama dengan probability mass function, namun maksudnya itu sangat berbeda. Karakteristik probability density function. Suatu probability density function, PDF, fungsi X untuk pembaca kontinu X yang didefinisikan untuk bilangan real memiliki karakteristik. Fungsi X lebih dari sama dengan 0 untuk seluruh X anggota bilangan real. Integral atas positif tentu, integral bawah negatif tentu, fx dx sama dengan 0. Jadi, peluang pembaca X kurang dari B lebih dari A sama dengan integral atas B integral bawah A fx dx. Dapat dilihat di kurva. Dan juga jangan lupa PDF itu adalah derivatif dari CDF. Karakteristik cumulative distribution function. Cumulative distribution function fx dari suatu continuous random variable x dengan PDF fx didefinisikan sebagai fungsi A sama dengan peluang pembaca x kurang dari sama dengan A sama dengan integral atas positif tentu bawah negatif tentu fx dx untuk A kurang dari positif tentu dan lebih dari negatif tentu, di mana peluang X kurang dari B lebih dari A sama dengan fungsi B dikurang fungsi A. Lalu karakteristik lainnya, fungsi X, CDF dari fungsi X kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan 0. Fungsi X cumulative distribution function adalah monotonically non-decreasing function. Jika A kurang dari sama dengan B, maka FA kurang dari sama dengan FB untuk sembarang bilangan real A dan B. Jika fungsi X sama dengan A sama dengan 0 saat X kurang negatif tertentu dan fungsi X sama dengan 1 saat X sama dengan positif tertentu. Contoh soal. Diketahui suatu variabel acak X memiliki fungsi kerapatan probabilitas sebagai berikut. Fx sama dengan X per 2 untuk X kurang dari 2 lebih dari 0 dan 0 untuk nilai X lainnya. Pembahasannya, PDF dari fungsi X sama dengan X per 2 untuk X kurang dari 2 lebih dari 0. Integral 2 atas 2 bawah 0 X per 2 dx sama dengan X kuadrat per 4 integral atas 2 integral bawah 0 sama dengan 2 pangkat 2 per 4 dikurang 0 pangkat 2 per 4 sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Lanjut kita coba di rentang X
X kurang dari 1,5 dan X lebih dari 0,5. Fungsi f(x) X per 2. Integral atas 1,5, integral bawah 0,5, X per 2 dx sama dengan X kuadrat per 4 diintegralkan atas 1,5, integralkan bawah 0,5 sama dengan 1,5 pangkat 2 per 4 min 0,5 pangkat 2 per 4 sama dengan 2,25 per 4 dikurang 0,25 per 4 sama dengan 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi f(x) sama dengan X per 2 memiliki fungsi kepada probabilitas nilainya kontinu pada interval tertentu.